Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gaya kepemimpinan yang saya kasih judul Understanding Leadership Styles. Saya share screen-nya. Ya, kita mulai. Yang pertama saya menyampaikan definisi dari leadership style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah berbicara mengenai different approach leader. Ya. Jadi berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para pemimpin untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau timnya. Contoh, nanti saya akan menyampaikan 3 besar dari gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinannya otokratik, yang kedua adalah demokratis, dan yang ketiga adalah laissez-faire. Ya. Kita langsung saja ya di sini ya bahwa inti dari kepemimpinan otokratik ya adalah bagaimana membuat kebijakan atau keputusan itu pemimpin sendiri yang membuat tanpa konsultasi dari tim members. Ya. Kemudian yang demokratik ya intinya adalah bagaimana seorang pemimpin itu melibatkan bawahannya dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan pemimpin yang laissez-faire atau ini adalah pemimpin liberal ya, itu bagaimana bawahan atau employees atau pekerja itu diberi kebebasan untuk membuat keputusan sesuai dengan keinginannya. Ini 3 besar kepemimpinan ya, 3 besar gaya kepemimpinan. Ya, kita satu-satu ya. Otokratik ya. Gaya kepemimpinan otokratik adalah suatu gaya kepemimpinan di mana karakteristiknya seorang pemimpin itu memegang otoritas secara penuh dan mengontrol pengambilan keputusan dan eksekusi dari setiap program atau tugas-tugasnya. Dan seorang pemimpin yang otokratik tentu saja otoriter ya, itu dalam mengambil keputusan itu tanpa memperhatikan feedback dari timnya. Ya, feedback dari tim, kemudian menghendaki adanya kepatuhan atau compliant dari bawahannya. Ya, from subordinates, bawahan. Jadi compliant from subordinates, kepatuhan dari bawahannya. Kemudian kepemimpinan yang otokratik ini juga sering mengandalkan pada struktur organisasi. Ya, mengandalkan pada struktur organisasi karena dia atasan ya. Dia mengandalkan struktur organisasi kemudian dan sedikit sekali mendelegasikan pemenang dan tanggung jawab. Dan tentu saja kepemimpinan yang otokratik ini kepemimpinannya adalah terpusat. Dan ini beberapa contoh ya kepemimpinan yang otokratik adalah kepemimpinan di militer. Karena menghendaki disiplin yang strict, kemudian pengambilan keputusan tanpa konsultasi kepada bawahan, dan kepatuhan itu unquestioning, tanpa pertanyaan. Tanpa bertanya harus siap ya dalam kepemimpinan militer ya. Sehingga militer itu cenderung otokratik atau otoriter. Dan kepemimpinan otokratik contoh yang paling nyata juga diktator. Sini dikatakan sebagai diktatorship ya, yang menggunakan
absolute control over their countries, ya. Jadi kepemimpinan dalam satu negara ya yang otoriter, diktator, tentu saja mengontrol semua keputusan-keputusan negara. Dan kepemimpinan yang diktator itu pengambilan keputusannya tentu saja unilateral, hanya terpusat ya, oleh pemimpin tersebut dan tidak mentoleransi adanya oposisi. Ya, ini contoh diktator. Silakan banyak contohnya ya. Di sejarah kita banyak melihat diktator-diktator yang mengambil gaya pemimpinan terus saja karena diktator itu otoriter. Kemudian kepemimpinan dalam masa emergensi juga cenderung otokratik. Biasanya dalam masa krisis ya. Dalam masa krisis itu cenderung otoriter atau otokratik karena mengendaki gerakan yang quick and decisive action. Ya. Keputusan itu harus dengan cepat. Kalau harus minta masukan dari bawahan, dari tim, itu terlalu lama malah menghambat. Ya. Dan bypass normal decision making process. Ya. Jadi membypass ya, jalan pintas ya ngambil keputusannya dengan cepat dan memprioritaskan ya tanpa memprioritaskan ada respon dan koordinasi. Itulah kepemimpinan yang otokratik ya, atau autocratic leadership style. Ini satu gaya kepemimpinan ya. Yang kedua demokratik ya, ini tentu saja kebalikan dari otokratik ya. Disebut juga sebagai partisipatif leadership ya. Jadi leadership yang punya karakteristik di mana seorang pemimpin itu melibatkan bawahan atau anggota timnya dalam mengambil keputusan dan menekankan ada kolaborasi, komunikasi yang terbuka, ada pengambilan keputusan yang saling bekerja sama atau berbagi. Dan di dalam democratic leadership ini, leader ya atau pemimpin itu sangat mengharapkan adanya input, opini atau ide dari para bawahan. Ya, dan ini akan sangat bernilai bagi pengambilan keputusan. Nah, contohnya kepemimpinan yang demokratik itu dalam team based project ya, project tim ini biasanya demokratik ya. Ada istilahnya adalah team based project or initiative. Ya. Biasanya mengambil keputusan ya secara demokratis melibatkan tim member di dalam decision making process dan encourage open discussion ya. Jadi ada diskusi terbuka, mengumpulkan input ya dan mempertimbangkan ada perspektif yang berbeda sebelum mengambil keputusan. Ini contoh team based project. Kemudian kepemimpinan dalam masa demokratik juga dalam organizational change, ya, dalam organisasi yang berubah. Ini juga mengendaki adanya implementing organizational change seperti ya melakukan restrukturisasi ya atau memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru ya. Dan kepemimpinan yang demokratis biasanya menghendaki adanya input atau pengaruh dari bawahannya ketika mengambil kebijakan baru. Dia kepemimpinan yang demokratis di dalam organisasi yang sedang berubah ini menghendaki ada diskusi, ya. Kemudian adanya sharing ide atau feedback, ya. Adanya kolaborasi, ya, kerja yang bekerja sama ya kolaborasi untuk mengembangkan atau menerapkan agenda perubahan. Kemudian kepemimpinan yang demokratik juga contohnya ada di bidang research and development, ya, research and development. Ya. Jadi dalam tim yang berkecimpung dalam riset dan development itu biasanya diterapkan democratic leadership, ya, karena yang dipimpin adalah para saintis, ya, atau teknisi engineer atau researcher yang tentu saja harus saling share ide, ya,
termasuk dalam pengambilan keputusan ya. Kalau pemimpin dalam research and development itu tidak ada budaya diskusi, otoriter, tidak akan berkembang penelitiannya. Kemudian contoh yang terakhir adalah dalam organisasi non profit. Ya, biasanya dalam LSM atau apa ya, atau organisasi volunteer itu juga biasanya kepemimpinannya demokratis. Karena apa? Mengendaki adanya kesukarelaan volunteer ini. Ya, kalau kesukarelaan itu dengan otoriter nggak jadi, orang sudah nggak mau. Ya, inilah contoh dari democratic leadership style. Kemudian yang ketiga adalah laissez-faire, kepemimpinan yang bergaya laissez-faire atau kepemimpinan yang bergaya liberal, bebas, ya. Atau disebut juga gaya kepemimpinan yang hands off leadership. Jadi yang yang melepaskan ya, tidak selalu mengekang, ya. Yang karakteristiknya adalah minimal guidance. Jadi apa panduan petunjuk itu seminimal mungkin ya dari pemimpinnya. Dan di dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin itu menyediakan otonomi tingkat tinggi, high level otonomi ya kepada bawahannya dan independence ya, kebebasan kepada tim member. Dan mengizinkan juga pemimpin ini adanya allowing them to make decision ya. Jadi para bawahan tim member itu dibebaskan untuk mengambil keputusan ya sesuai dengan bidang tugasnya. Tentu saja ada supervisi tapi little direct supervision ya. Jadi pengawasannya juga tidak terlalu rigid ya. Intervensinya juga hanya little, hanya sedikit. Nah, contohnya apa? Di bidang kreatif industri. Ya, ini juga menerapkan kepemimpinan yang bebas ya. Karena di dunia industri kreatif itu tentu saja harus memberikan kebebasan. Contohnya dalam bidang software development ya. Di mana seorang individu itu mengendaki adanya kebebasan atau otonomi ya di dalam mengaplikasikan ide-idenya. Ya. Jadi termasuk pada para researcher ya peneliti juga diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian research institution ya institusi riset juga kepemimpinan adalah bebas ya. Such as university atau laboratori itu menerapkan kepemimpinan ini. Karena para ahli ya itu diberi kebebasan untuk menerapkan ilmunya, untuk berimprovisasi dalam penelitian ya. Ini Ini maaf ada sedikit telepon. Nah, dalam penelitian. Kemudian dalam kepemimpinan yang profesional itu juga kepemimpinan yang laissez-faire. Termasuk dalam tim yang self management team ya. Ini juga menerapkan kepemimpinan yang liberal yang menghendaki adanya struktur yang terdesentralisasi ya. Dan tentu saja seorang leader di dalam self management team itu sebagai fasilitator saja, sebagai fasilitator yang siap untuk bekerja sama dan sharing tanggung jawab. Ya, kemudian pengambilan keputusannya itu secara collectively. Nah, ini kepemimpinan yang ketiga. Tiga besar gaya kepemimpinan. Dan sekarang ini juga ada gaya kepemimpinan yang karena zamannya itu ada kepemimpinan yang dibedakan antara digital leadership dan tradisional leadership ya. Digital leadership dan tradisional leadership. Digital leadership adalah satu istilah yang menggambarkan bagaimana pemimpin itu menggunakan digital teknologi untuk memotivasi para bawahannya. Ya. Dan tipe kepemimpinan ini sering dikatakan sebagai kepemimpinan yang lebih efektif daripada tradisional leadership yang tentu saja yang tidak menggunakan
teknologi, ya. Karena apa, kepemimpinan ini, seorang pemimpin itu ya bisa lebih connect ya dengan para bawahan yang berada di lain tempat, lain lokasi. Dan kepemimpinan yang apa, digital leadership ini dapat menciptakan suasana kerja yang kohesif, ya, yang demikian erat dalam hal bekerja samanya. Dan para pekerja itu juga bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih mudah karena memanfaatkan teknologi. Dan traditional leadership juga dalam satu sisi juga apa traditional leadership ya, tadi digital leadership ya, ini traditional leadership ya, maaf. Traditional leadership ya itu menghendaki harus ketemu face to face interaction between leader and employees. Ya. Di, apa digital apa traditional leadership ya itu juga sebenarnya masih efektif ya, tapi kadang more difficult to maintain employee ya. Jadi lebih sulit ya bisa diterapkan, tapi sulit jika para bawahannya itu berada menyebar di banyak tempat ya. Sehingga apa traditional leadership itu menghendaki waktu dan usaha yang lebih ya untuk memaintain relationship ya, hubungan baik dengan bawahannya. Karena jarak kalau apa dalam satu organisasi yang bawahannya itu banyak menyebar, tentu saja harus menggunakan teknologi. Yang pas diterapkan adalah digital leadership. Kemudian perbedaan dari digital leadership dan apa traditional leadership. Digital leadership itu new emerging field. Jadi suatu hal yang baru ya, di mana traditional leadership itu apa sudah terlewati ya karena teknologi. Kemudian tidak seperti traditional leader, digital leader itu sering apa dikatakan lebih comfortable ya, lebih nyaman dengan adanya perubahan ya. Jadi digital leadership itu lebih cocok untuk pemimpin yang menghendaki ada perubahan. Dan digital leadership itu apa lebih cenderung untuk mudah bekerja sama, more kolaboratif, dan tentu saja using social media and other digital tool. Jadi kerjasama kolaborasi itu menggunakan sosial media, ya. Dan untuk melibat apa mengendak untuk membangkitkan keterlibatan bawahan itu juga dengan menggunakan sosial media atau digital tool yang lainnya. Dan digital leader itu lebih fokus pada masa depan ya, karena digital teknologi kan digital apa teknologi masa depan ya, dan mengarahkan kepada adanya inovasi dan pertumbuhan dari apa adanya pertumbuhan daripada tradisional leader ya. Nah, ini keuntungan dari digital leadership ya itu lebih cocok untuk sekarang ini digital leader karena apa more compatible with teknologi ya, lebih cocok untuk teknologi dan lebih cocok untuk kerjasama digital leader. Kemudian digital leader itu juga bisa ya sangat mungkin mengengage ya follower atau bawahan untuk memberikan feedback ya. Sehingga feedback ini dapat digunakan untuk inovasi, kemudian dapat digunakan untuk pengambilan putusan yang lebih efektif. Dan digital leader itu lebih agile, lebih ulet ya, kepemimpinan yang lebih ulet dan siap untuk apa berubah. Dan oleh karena itu digital leader ya, digital leadership ini lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, beradaptasi dengan marketplace, berapa dan bisa mengambil keuntungan ya, competitive advantage dari perubahan. Itulah digital leader. Ini contoh ya,
disampaikan oleh Renal Kasali, pemimpin sekarang itu bukan hanya harus punya banyak keahlian, dan salah satunya adalah technological intelligence. Jadi seorang pemimpin itu punya, di sini katakan 6, ya, punya 6 keahlian atau 6 kecerdasan. Salah satunya adalah technological intelligence. Di samping ada social emotional intelligence, ya, social emotional intelligence, ada contextual intelligence, kemudian moral intelligence, generative intelligence, explorative transformational intelligence. Namun pemimpin itu harus punya yang tadi, yang konteksnya adalah digital leadership, harus punya technological intelligence. Ya. Jadi seorang pemimpin yang utuh, ya tentu saja ya harus punya 6 keahlian ini. Bagaimana punya keahlian teknologi, punya kemampuan sosial dan emosional, ya punya keahlian kontekstual, punya punya kecerdasan moral, punya kecerdasan generatif, punya kecerdasan eksploratif, transformasional, intelijen. Saya kira demikian materi untuk kali ini tentang gaya kepemimpinan. Terima kasih telah memperhatikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik, dan silakan jangan lupa mengisi daftar hadir di LDIRU. Ini pengganti kuliah yang tidak bisa face to face secara langsung. Ini juga memanfaatkan digital teknologi. Jadi kita tidak perlu ketemu secara langsung di kelas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.